ngobrol bareng Mbak Diah Witasoka. Oh, hafal. Ada tulisannya. Iya. Ganteng enggak dipotong namanya. Iya, iya. Ngeri aku. Kalau dipotong? Sudah lah. Iya, iya. Mbak Diah ini kan sekarang jadi tenaga pengajar di MAN 1 Banyasi. Zimbabwe. Mah jauh. Iya, Korea Selatan sekaliannya, iya. Dia ini keluar dari sana. Iya, Sama iya. Mbak. Udah beradian gitu, berarti aku juga Oh, iya. dari sana. Enggak jadi aku ngejek. Iya, terus? Terus aku sambil maco lagi. Iya, baca. Iya. Baca, belajar baca kan? Iya. Kayak mana sih Mbak perjuangan Mbak Diah sampai bisa ngajar jadi seorang guru? Guru apa Mbak kalau boleh tahu? Guru agama. Guru agama. Ya. PAI. Iya, tapi kalau madrasah kan ada cabang-cabangnya, ada Oh. Al-Quran Hadis, SKI, Oh iya. Akidah Akhlak, Fikih. ya fikih, tapi Iya. saya bagiannya SKI. Oh, SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam, bukan sarjana ya. Iya. Iya. Tawan nih, enggak pernah belajar. Iya. Mbak, Oke. tadi sebagai guru agama. Heeh. Nah, yang pengen aku tanya ke Mbak ya, bagaimana Mbak? Cak Mano caro Paling formalnya dah. ulang. Cak Mano perjuangan Mbak saat menempuh pendidikan, Mbak. Nunggu pendidikannya, oke. Jadi tadi seperti saya bilang, tadi kan saya sudah bilang saya tadi disabilitasnya di usia SMP ya. Berarti SD SMP itu saya biasa di sekolah reguler biasa, dalam artian bukan sekolah luar biasa. Terus saya SMA juga sempat sekitar 10 bulan di sekolah reguler biasa. Cuman pada saat itu memang keterbatasan penglihatan saya itu semakin menurun sehingga saya nggak bisa membaur sama anak-anak lainnya. Nah di situ saya agak depresi, menenangkan diri selama 2 tahun vakum. Jadi itu di SD, SMP, SMA Palembang ya. Terus saya 2 tahun menata hati, gitu kan, menata mimpi lagi. Akhirnya saya dapat sekolah itu di SLB, ada SLB khusus tunanetra. Tunanetra di sana selama 2 tahun saya sana belajar braille, belajar kayak mana menggunakan tongkat, bagaimana menjadi seorang tunanetra yang baik dan benar, kayak gitu ya. Nah, terus akhirnya setelah 2 tahun di sana saya direkomendasikan masuk sekolah inklusi. Tahu sekolah inklusi dak? Sekolah inklusi. Dia enggak tahu Mbak Dia, kasih tahu Mbak. Baru lahir kemarin aku. Oh iya, langsung cepetnya nih. Iya, saja ini. Sekolah inklusi adalah sekolah yang sekolah reguler, sekolah umum tapi yang menerima disabilitas. Nah, yang menerima. Jadi disabilitasnya tuh membaur tanpa memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki tugas dan kewajiban yang sama. Hanya disesuaikan beberapa mapel atau beberapa penilaian tertentu untuk mereka tergantung keterbatasannya. Nah, saya akhirnya direkomendasikan di kota Yogyakarta. Saya di Yogyakarta. Di sana saya langsung lanjut kelas 3 ya, berarti kelas 3. Ya sudah di sana saya lulus. Kemarin lulus terus nyanyi saya kan cuma SMA di sana, SMA. Terus akhirnya saya mau pulang ke Palembang tapi ditawarkan untuk kuliah gitu kan, lanjut kuliah lagi. Ya lanjut tawarkan guru pada saat itu. Tapi saya itu jujur saya nggak percaya diri, katanya untuk membaur sama orang-orang yang saya disabilitas sama orang yang non disabilitas itu kan sulit ya. Sakitnya tuh di sini ya. Nah, itu sulit banget ya karena kan kita merasa kita berbeda, tapi harus sama dengan orang lain itu agak camano apalagi orang memandang kita kan tadi berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Jadi akhirnya saya merasa nggak mampu, tapi akhirnya teman-teman lainnya bisa, why kenapa saya tidak bisa gitu kan. Akhirnya saya lanjut masuk di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah di sana saya mendapat jalur undangan ya. Bibit unggul. Kalau kalian bibit apa? Bibit tanaman. Panjang lagi Mbak Dia. Iya, bibit unggul. Bibit unggul. jadi jalur undangan. Jadi tanpa tes saya di sana. Terus masuk jurusan Pendidikan Agama Islam. Setelah saya menempuh pendidikan, ya benar, Fakultas Tarbiyah selama 3 tahun 3 bulan. Kumlot berarti? Ya, kumlot juga. Terus saya di sana coba-coba lagi nih mau S2 gitu kan. Akhirnya ya udah dites, masuklah coba tes di Universitas Negeri Yogyakarta, ambil jurusan Manajemen Pendidikan. Di sana alhamdulillah ya tadi pakai tes. Awalnya agak sulit, agak ribet karena tadi harus disosialisasikan bahwa saya itu memang saya bisa di blacklist kalau saya itu memang nggak mampu, tapi kalau saya dibilang mampu, makanya saya diberi izin untuk tes dulu kayak gitu loh. Nah,
jadinya alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk tes dan masuk juga goal, dan akhirnya saya menyelesaikan studi saya 2 tahun. Misalnya pas 2 tahun S2 tahun 2000 berapa ya? 2017 ya, berarti 2017 terus saya pulang ke Palembang lagi gitu kan. Ya seperti tadi, walaupun saya pendidikannya tinggi, cum laude, masyarakat masih belum bisa terima. Belum bisa terima, belum bisa memberikan kepercayaan kepada saya. Jujur saya sulit mencari pekerjaan pada saat itu. Makanya saya bingung, tapi saya mikir udah nggak apa-apa, namanya saya kan ikhtiar ya, sekolah itu bukan untuk nyari kerja sebenarnya, walaupun saya pengen juga nyari kerja, tapi saya berpikir untuk kualitas diri saya, untuk apa ya, namanya seorang wanita kan tetap dipakai, walaupun intinya nggak kerja sekalipun tetap dipakai, minimal untuk ketika saya berumah tangga, saya punya anak, mendidik anak-anak saya gitu kan. Nah jadi di situ saya nggak it's okay gitu kan, terus akhirnya sama teman-teman nih ngobrol, kita kayak mana caranya di Palembang tuh bisa inklusi juga, menjadi kota inklusi sama seperti kota Yogyakarta. Why? Kenapa kota Yogyakarta bisa, kenapa Palembang nggak bisa? Padahal Palembang itu lebih besar ya. Jadi itu salah satu alasan Mbak dari Jogja pindah ke Palembang lagi? Iya, saya kembali karena saya nggak mau di Jogja. Jogja jujur zonanya aman sekali, surganya tunanetra. Tapi saya mikir di sana terlalu banyak orang pintar tunanetranya. Sedangkan Palembang tambah lama tambah tertinggal pada saat itu. Jadi saya harus memberikan apa ya, bahasanya kontribusi saya sebagai putra Sumatera ya, anak Sumatera Selatan. Jadinya saya di sana sama teman-teman diriin yayasan untuk memotivasi adik-adik di sini yang tunanetra kayak gitu. Oke, Mbak, berapa tahun jadi total di Jogja, kemudian balik lagi ke Palembang? Saya di Jogja 8 tahun dari SMA. 8 tahun saya Pas sendiri. balik Palembang, pacar pas Palembang lagi? Oh, pacar, tenang baik. Pacar, bahasa Cina pacar, Jerman pacar. Terus Iya. kalau di Jogja itu tinggalnya sama siapa? Saya sendiri sama ngekos sama teman-teman. Sendiri? Iya. Awalnya waktu pas plek nyampe di Jogja, itu Ya pasti ya ini sama ada keluarga, otomatis butuh apa ya, adaptasi dan Penyesuaian semuanya. dulu, Iya ya. pasti, karena orang tua nggak mungkin langsung tiba-tiba ngelepasin gitu kan. dan awalnya diizinin sama orang tua, Pak? Awalnya enggak lah pastinya. Saya orang anak gadis, bagi saya terlahir cantik tadi ya. Iya, itu Mbak manggilnya aku. Om cantiknya sudah. Karena Mbak jadi cantik. Oke, kan? terakhir cantik ya. Iya, nggak tahu beda jago aku. Alhamdulillah tahu lah ini dari Mbak. Iya ya, begitu. padahal seorang anak gadis kan limited edition ya, jadi tidak mungkin dicetak ulang kan, tidak mungkin kan. Jadi makanya agak susah lah pastinya meyakinkan orang tua. Tapi tadi saya bilang sama orang tua, saya diberi kepercayaan soal saya amanah, saya jaga, ya insya Allah saya. Jadi pulang saya nggak akan mengecewakan kalian sebagai orang tua, karena ya tadi saya sudah punya prinsip, saya tidak bisa membahagiakan, berarti saya tidak akan memberatkan orang tua saya. Awalnya sempat dilarang, tapi Mbak dia coba untuk meyakini orang tua dan Pastinya. akhirnya diizin dan dikasih kepercayaan. Iya, Jadi memang kita itu harus saling, Iya. bukan paling. Iya. Oh, itu selalu kau omongin dengan cowok aku tadi. Ya Allah. Saling, jangan paling. Putuslah nah kau nah Iya. besok. Paling wajah gitu ya. Mbak Lia, kan tadi silakan. sudah menempuh banyak perjalanan sampai S2, terus sempat down juga, ngerasa juga kayak susah banget nyari kerja kan dengan segala keterbatasan yang dipunya kan. Nah kalau sekarang kan alhamdulillah udah ada nih wadah untuk kita berbagi lah ya, untuk apa yang udah kita punya kayak gitu. Tapi kalau misalkan di Man 1 itu Dian pengen tahu cara Mbak Dia mengajar itu seperti apa? Atau memang seperti guru-guru pada umumnya, atau memang ada cara yang berbeda untuk murid-muridnya? Oke, jadi saya di sana ya, jadi gini, saya itu bisa diterima kerja itu bukan, ya tadi susah ya, tapi saya perlu tegaskan, saya di sini tuh diterima kerjanya karena melalui tes. Iya. Nah, karena tes inilah saya diberi kesempatan. Karena kalau jujur, saya nggak tahu ya, kalau nggak pakai tes tuh nggak tahu ada orang yang nerima atau nggak di posisi di sini gitu loh. Nah, karena saya pakai tes CPNS kemarin, akhirnya alhamdulillah saya keterima. Dan di situ saya baru menekankan kalau saya diberi kesempatan dulu deh, lihat dulu saya cara ngajar. Karena saya juga pernah dulu tuh ngelamar, saya tuh intinya tuh nggak mau digaji nggak apa-apa, tapi asal diberi kesempatan. Tapi saya nggak diberi kesempatan. Nah, karena kebetulan saya sudah tes, saya pegang SK gitu ya. Jadi mau tidak mau ada penekanan saya harus diberi kesempatan kayak gitu. Nah, kesempatan itu alhamdulillah Man 1 Banjarmasin tuh welcome ya. Awalnya emang agak shock ya pasti lah, sekolah guru kan berharap masuk gurunya yang guru yang non disability, tapi ternyata malah yang tunanetra, bingung kan, wajar kayak gitu. Tapi saya bilang
tolong beri saya kesempatan ketika buktinya saya sudah sampai S2 di Jogja gitu kan, berarti saya punya Mampu, kualitas gitu ya, iya. punya kualitas. Jadi saya diberi kesempatan dulu, masalah saya bisa atau tidak itu nanti Iya, gitu kan. benar. Akhirnya saya ya, dan alhamdulillah saya dikasih kelas langsung banyak ya, 12 kelas gitu. Awal saya juga agak shock ya. Iya. Akhirnya saya Kelas berapa aja, Mbak? kelas 10 semuanya sama kelas 11. Oh, 10-11 ya. Ya 10-11, dan akhirnya saya ngajar ya sama kayak guru-guru lainnya. Tidak ada beda. Saya masuk kelas, jadi saya bilang sama anak-anak, tadi saya ceritain, anak-anak juga awalnya agak shock juga, bingung ya, cak mana gurunya tunanetra ya. Ya, apalagi mereka normal baik kadang masih cak mana apalagi ke tunanetra. Tapi ya it's okay, saya bilang Allah tuh maha melihat. Jadi kalau kalian mau zalim sama saya ya nggak apa-apa. Ya kita hitung-hitungan aja nanti. Ada nggak, Mbak, yang siswa-siswinya tuh ngerasa kayak sulit menerima pelajaran dari Mbak Dia kayak gitu? Pasti ada lah. Pasti Jadi ada. ada. Tapi ya tadi saya juga walaupun saya selalu bilang saya punya keterbatasan, saya juga bisa menampilkan kelebihan, saya juga pasti punya kekurangan. Tetap tidak akan bisa sama dengan guru pada umumnya ya. Saya sulit misalnya kayak ngabsen ya, ngepresensi ya, bukan ngabsen. Presensi, otomatis saya nggak bisa menggengi si A, si B, si C, D gitu kan. Otomatis saya menggerakkan sekretaris gitu dengan apa ya, dengan modal kepercayaan. Jadi saya tekankan, saya percaya sama kamu nggak boleh bohong kayak gitu. Tapi kalau anak itu bohong ya oke, berarti rezeki saya emang dibohongi kayak gitu kan, selesai. Jadi emang sulitnya di situ tetap, dan anak-anak pasti butuh waktu 1 bulan 2 bulan, masih nakal, suka masih ribut di kelas, masih tidak menghargai. Tapi saya biarkan saja, itu nggak apa-apa, wajar gitu kan. Bila lama bulan ketiga, bulan keempat mereka udah bisa sendiri sadar, karena apa? Mengetuk hati seseorang tuh emang butuh waktu, tidak bisa langsung, bukan kayak ngetuk pintu orang ya assalamualaikum kayak gitu kan, tidak mungkin langsung cepat, jadi butuh waktu memang. Proses. Ya, proses. Nah, kalau ngomongin cerita yang unik atau lucu, Mbak, pada saat proses Mbak mengajar itu ada nggak, Mbak? Soalnya pernah aku dengar tadi di belakang studio, Mbak tuh waktu pas Studio. belakang pokoknya di ujung itu, Mbak, ya. Oh iya, Yang tadi Mbak ngomong itu sempat ini sih, sempat menurut aku sih itu cerita yang unik juga waktu pas Mbak ngajar, yang biasanya Mbak mendengar siswa-siswinya tuh riuh kayak itu kan, tiba-tiba diam kayak itu kan, agak awkward juga kan kayak itu kan. Iya. Nah, kalau yang kejadian-kejadian yang benar-benar unik, awkward tahu, Mbak? Iya. Awkward. Banyak kan kurang lah. Kurang nak bahasa Indonesia, bahasa Inggris bu. Sarung nyari guru banyak kan ini. Ini bahasa kerajaan Be. Iya. Oke. Ada nggak, Mbak, yang kayak Iya. Apa ya, waktu pasti ada, misalnya kemarin sudah ngajar kan mereka ribut, tapi ributnya sebenarnya waktu pas ribut tuh bukan ribut Pas nakal ya, belajar. tapi ribut diskusi sebenarnya, lagi mau diskusikan. Tiba-tiba emang kemarin kan ada yang kayak ngeliput juga ya, ngeliput saya, terus tiba-tiba kan nggak ngomong tuh orangnya. Nah, tapi anak-anak tuh gitu kan, langsung kan mereka bisa duduk lesehan kayak gitu kan, karena di dalam kelas kan memang nggak pakai sepatu ya. Jadi sepatunya taruh di rak masing-masing kan. Nah, waktu pas itu tiba-tiba mereka cerut gitu rapi, langsung diem. Padahal tuh kelasnya terkenal gimana gitu ya. Terus saya langsung mikir, oh pasti ada sesuatu aku bilang. Tapi saya nggak langsung, kenapa nak gitu, nggak ada. Padahal Langsung nggak lagi ulang tahun, Mbak, dia kan? nggak ada, sadar diri ya. Nah, jadi langsung pose kayak gitu ya, langsung saya ngerti apa, saya nggak tahu tuh, pasti ada entah siapa yang datang atau kepala sekolah atau apa, saya nggak paham. Saya nggak tahu itu benar atau wartawan, saya nggak ngerti apa-apa. Jadi waktu pas sudah agak selesai bel terakhir, saya tanya, nah tadi yang datang siapa gitu. Ada mas-mas pakai ini, apa namanya, ada wakil paskal juga datang bu, atau oh iya gitu. Terus ada siapa lagi, ada mas-mas yang apa kayak gitu, oh iya gitu. Terus ya banyak lah kayak gitu. Jadi anak-anak tuh baru ngomongnya setelah selesai pembelajaran gitu. Tapi saya sudah tahu, untung saya bilang, oh untung saya dandan cantik ya. sudah punya feeling aku caknya nak pose dulu Iya. Udah curiga. Nah, terasa kalau ada makhluk asing kayak Iya. Kok terasa. tiba-tiba yang anak-anak yang biasa ribut tiba-tiba langsung hening. Tapi poin di situ yang aku tadi tahu Mbak Dia, kan itu masuk kelas nggak pakai sepatu ya. Ya karena Nah, kan hati-hati Mbak, kalau Mbak ngasih tau cak itu, aku takut paduan main ke sana. Iya. Hilang kalau sepatu siswa di luar. Dia mau pikir di situ kriminal itu jalan Mbak. iya. Tapi Mbak dia pernah nggak pas lagi ngajar kan, hening kelas itu, pas Mbak ngajar nggak taunya memang nggak kata siswa gitu.
Oh, Oh pernah, pernah, kira apa, kan? Konteksnya itu bukan misalnya anak-anak SMA lah wajar gitu kan. Jadi bel Keluar bel, bentar ya, Kak? enggak, bukan keluar bentar, bentar ya? saya sudah bel, tapi saya belum nutup pelajaran, tapi namanya anak ya mungkin spontan lapar, bel langsung keluar gitu kan. Keluar. Sedangkan saya kok tiba-tiba sepi gitu kan. Terus saya itu ngematnya ada berapa gitu, Bu, cewek semua pada 5, astagfirullahaladzim semuanya gitu kan. Udah dari udah keluar. dari sekelas ada 40 sisa 5. Iya, Oh mungkin iya, karena udah bel 3. istirahat mungkin Iya. lapar. Iya, Mungkin akhirnya ada- di minggu depan saya bertegaskan, pokoknya kalau ibu belum Belum mengucapkan tutup. salam, walaupun sudah bel bunyi nggak boleh ada yang keluar kayak gitu. Oh iya bu, gitu kan. Ya namanya mungkin mikir-mikir, oh udah bel, udah turunnya turun netter, is oke ya jalan kayak gitu. Nggak apa-apa sih. Ada aja. Tapi beneran enggak tahu Mbak Dianya waktu pas mereka keluar itu. Ya karena sibuk saya kan masih ngurus benar, laptop. ya. Karena belum ditutup, masih kan ngurus kelasnya. absen, kan Oh. presensi, masih Oh, ya tahu Allah. ribut gitu. Kok pikir ributnya nggak akan keluar kelas kayak gitu, tahu. Cuma kan masalahnya kan di kelas lain juga keluar kan, jadi iya. kan bercampur Oh, suaranya benar, ya gitu suaranya. kan. Riwah Ada yang ya. itu juga ada yang misalnya apa ya, saya makan di kelas, nah, terus mereka tidak ngomong kayak gitu, tapi padahal bau kan, ada bau rasa jeruk, bau pempek kayak gitu kan. Lah berasuk, lah jajan apa masuk kelas Iya, ya. iya. Ini kelas 10 apa restoran, Mbak? Ya terasa ya Iya. gitu kan, tapi jangan jujur misalnya, Bu maaf Bu, makan, oh iya tidak apa, ya sudah selesai kedua makan baru kita masuk ke kelas kayak gitu. Terasa Wah sih. seru sebenarnya. Paca, pasti kau juga Cak itu KF sekolah dulu. Ngapa? Galak kan keluar kelas. Enggak lagi keluar, minggatnya sehari. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh Nggak dicontoh, boleh, nggak boleh dicontoh. boleh. Iya, iya. Nah, kita lah ngobrol seriusan. Agi aku nak ngajak kita ini seru-seruan dulu. Karena Mbak Dia ini kan umumnya ceria. Kita main game dan kita dapat bocoran katanya Mbak Dia nih hobi denger lagu, nyanyi. Dan memang menurut informasi yang kami Ada baca, Mbak dari, Dia, dari mana lagi Dari nih? mana lagi? Dari mana informasi lagi yang nih? kami baca Dari dari Jerman lagi. Lok Sumahwe, bahwasannya di sini Mbak Dia tuh benar-benar katanya mantan penyanyi ngetop. Alah. Oh, parah. Baca lah. Ini menurut informasi yang Padahal baca, Mbak Oh Dia. ya sudah kalau cek itu. Iya. Nah, karena lagi habis ini kita nak main games berhubungan juga Main tentang games lagu. itu ya, Main Main games. Oh, games. Pintar, Oh, tahu. pintar. Ada mau aku. Kita kaget play a game, Mbak. Iya iya, tambah Oh. parah. Play a game. Jadi kita main games di segmen 3 Mbak Dia. Jadi untuk pemirsa Sriwijaya Now jangan kemana-mana, tetap di Sriwijaya Now.